Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang pelayan di istana paling sombong dalam sejarah manusia? Bukan sembarang istana, ini adalah milik Fir'aun, penguasa yang mengaku sebagai Tuhan. Sebuah tempat di mana setiap kata, setiap gerak, setiap bisikan bisa menjadi pengantar kematian, jika tidak sejalan dengan kehendak sang raja. Di tengah gemerlap istana itulah hidup seorang wanita sederhana. Namanya tak tertulis di lembaran sejarah Mesir kuno, tapi harum namanya di langit tertinggi. Ia bukan ratu, ia bukan bangsawan, ia hanyalah penyisir rambut putri Fir'aun. Namun di balik tugas yang tampak remeh itu tersembunyi keteguhan iman yang luar biasa. Ia adalah Siti Masitoh. Setiap harinya ia berjalan menyusuri lorong emas, menyentuh kain-kain terbaik dunia, melayani para penguasa yang haus kekuasaan, tapi hatinya tidak pernah condong pada dunia. Di sanubarinya hanya ada satu nama, Allah. Di dalam lingkungan yang memaksa manusia untuk menyembah makhluk, ia memilih tetap menyembah Sang Pencipta. Siti Masitoh menyimpan imannya dalam diam, bukan karena lemah, tapi karena tahu keberanian tidak selalu bersuara lantang. Ia tahu risikonya. Ia tahu harga dari kejujuran spiritualnya bisa jadi adalah nyawanya sendiri. Tapi ia tetap bertahan, tetap istiqamah. Karena bagi seorang mukmin sejati tak ada istana yang cukup indah untuk membayar harga kemurtadan. Ia adalah simbol dari kekuatan yang tersembunyi. Bukan di medan perang, tapi di medan batin. Bukan dengan pedang, tapi dengan keteguhan. Dan justru karena itu kisahnya menjadi abadi. Di tempat yang paling gelap sekalipun ia menjadi cahaya. Cahaya kecil yang bersinar dengan kuasa iman. Ada satu bentuk perjuangan yang sering luput dari perhatian kita. Bukan yang terdengar keras, bukan yang terlihat besar, melainkan perjuangan yang dilakukan dalam diam. Perjuangan menjaga iman di tempat yang paling tidak ramah terhadap keimanan itu sendiri. Itulah yang dialami oleh Siti Masitoh. Ia bukan berada di lingkungan biasa, tapi di pusat kekuasaan yang arogan. Fir'aun tidak hanya menuntut kepatuhan, ia menuntut pengakuan bahwa dialah Tuhan. Maka bisa dibayangkan bagaimana mencekamnya atmosfer spiritual yang harus dihadapi Masitoh setiap hari. Suatu kondisi yang tidak memberi ruang sedikit pun untuk kebenaran bernapas. Namun di tengah tekanan itu, Siti Masitoh menyimpan sesuatu yang jauh lebih kuat dari segala ancaman. Iman. Bayangkan ini, setiap hari ia menyisir rambut putri Fir'aun, seorang anak dari lelaki yang menganggap dirinya penguasa alam semesta. Dan dalam situasi seperti itu, Siti Masitoh memilih untuk tidak menyembahnya. Ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena tahu keimanan tidak selalu harus diteriakkan. Kadang, iman harus dijaga dalam keheningan, karena disitulah ujian sesungguhnya. Ia tak punya forum untuk berdakwah. Ia tak bisa membuka musyaf, apalagi menggelar majelis ilmu. Satu-satunya tempat yang bisa dijadikan medan perjuangan adalah dirinya sendiri. Lidahnya menjadi penjaga zikir. Hatinya menjadi benteng akidah, dan tindakannya menjadi bukti bahwa ketundukan kepada Allah tidak bisa ditukar oleh kekuasaan, ketenaran, atau keamanan duniawi. Yang menarik adalah, iman dalam diam ini bukan berarti pasif. Justru di balik kesunyian itu ada aktivitas ruhani yang luar biasa. Setiap kali ia memilih untuk tetap bertahan, itu adalah perlawanan. Setiap kali ia mengabaikan kemewahan istana demi menjaga tauhid, itu adalah jihad. Diamnya bukan karena menyerah, tapi karena sedang mengumpulkan kekuatan untuk saat yang tepat. Dan disinilah letak pelajaran paling dalam, bahwa iman bukan sekadar pengakuan, tapi keteguhan untuk tidak tergoda. Banyak orang kuat saat di medan perang, tapi tidak kuat saat berada di tengah kekuasaan. Banyak yang lantang menyeru kebenaran, tapi goyah ketika dihadapkan pada kenyamanan dan kekayaan. Siti Masitoh berbeda. Ia tahu kekuasaan Fir'aun bisa-bisa merenggut nyawanya kapan saja. Tapi ia juga tahu bahwa kematian di jalan iman lebih mulia daripada hidup dalam kesesatan. Maka ia memilih diam yang bermakna. Diam yang menolak tunduk. Diam yang menjaga harga diri spiritual seorang hamba Allah. Ia bukan hanya menghadapi tekanan dari atasannya, tapi juga dari lingkungan. Bisa jadi ada rekan-rekan sesama pelayan yang tunduk pada Fir'aun demi keselamatan, demi gaji, demi hidup nyaman. Tapi Siti Masitoh berdiri sendiri. Tidak ada teman yang membela, tidak ada komunitas yang mendukung. Ia adalah satu-satunya cahaya di ruang yang gelap. Dan tetap, ia tidak padam. Diam bukanlah tanda kalah. Bagi orang-orang seperti Siti Masitoh, diam adalah strategi. Dan ketika saatnya tiba, ketika iman itu tak lagi bisa disimpan, barulah ia bersuara.
Tapi sebelum suara itu muncul, ada proses panjang yang terjadi dalam jiwa, penguatan niat, pengendalian diri, dan keteguhan hati. Dan mungkin disitulah kekuatan sejati seorang hamba Allah, bukan hanya dalam seruan, tapi dalam keteguhan jiwa yang tak terlihat, namun mengguncang langit. Semua rahasia, sekuat apapun dijaga, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terbuka. Dan ketika rahasia itu adalah tentang iman, di tengah istana Fir'aun yang menuntut kesetiaan penuh, maka keterbongkarannya bukan hanya mengancam satu nyawa, tapi mengguncang seluruh sistem kekuasaan. Itulah momen paling menentukan dalam hidup Siti Masito. Bertahun-tahun ia menjaga imannya dalam diam. Ia tahu risikonya. Ia tahu sekali terucap nyawanya bisa menjadi taruhan. Tapi yang tak pernah ia duga adalah rahasianya akan terbongkar karena sebuah momen kecil yang tampak sepele, sebuah sisir yang jatuh dari tangannya. Bayangkan ini, di sebuah pagi yang biasa, di dalam kamar megah sang putri Fir'aun, Siti Masito sedang menyisir rambut sang putri. Tangannya mungkin sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuh manusia punya batas. Dan hari itu, batas itu datang. Sisir itu jatuh ke lantai. Dan saat ia memungutnya, lisannya melafazkan sesuatu yang otomatis keluar dari hati. Bismillah. Sebuah kata yang sangat sederhana, tapi di istana Fir'aun, kata itu bisa menjadi vonis mati. Sang putri terkejut. Ia tahu bismillah bukan bagian dari budaya istana. Ia tahu itu adalah kata yang menunjukkan bahwa seseorang percaya pada Tuhan lain selain ayahnya. Maka ia bertanya dengan nada curiga, "Apakah kau menyebut nama ayahku?" Dan disinilah terjadi percakapan yang mengubah segalanya. Siti Masito menjawab dengan tenang, dengan keberanian yang tak biasa bagi seorang pelayan. "Bukan, tapi aku menyebut nama Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, juga Tuhan ayahmu." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung pemberontakan spiritual yang luar biasa. Ia bukan hanya menyatakan iman secara terbuka, ia menantang keyakinan istana, menggugat otoritas Fir'aun, dan membuka babak baru dari hidupnya. Putri itu tentu tidak tinggal diam. Ia melaporkan hal ini langsung ke ayahnya. Dan Fir'aun yang selama ini memerintah dengan rasa takut dan ilusi keilahian, untuk pertama kalinya dihadapkan pada ancaman dari dalam istananya sendiri. Bukan dari para panglima, bukan dari negeri-negeri tetangga, tapi dari seorang wanita biasa yang memiliki keyakinan luar biasa. Bayangkan seorang raja yang memiliki pasukan, harta, dan istana mewah, tiba-tiba gelisah karena satu wanita kecil tak bersenjata, tak berpengaruh secara politik, tapi membawa satu kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Kebenaran. Disinilah letak kedalaman momen itu. Rahasia yang terungkap bukan hanya mengubah hidup Masito, tapi juga mengguncang pusat kekuasaan. Firaun tahu jika satu orang di dalam istana bisa beriman kepada Tuhan selain dirinya, maka apa jaminannya yang lain tidak akan mengikuti. Ia tahu keyakinan yang benar itu menular, dan jika dibiarkan, benih kecil itu bisa meruntuhkan seluruh bangunan tiraninya. Itulah mengapa reaksi Firaun begitu keras, begitu kejam. Ia tidak sedang melawan Siti Masito sebagai pribadi. Ia sedang melawan sebuah ide, sebuah akidah yang tidak bisa ia kontrol. Dan seperti para tiran sepanjang sejarah, Firaun memilih kekerasan untuk menutupi ketakutannya. Namun menariknya, justru ketika iman itu diucapkan, ketika rahasia itu terungkap, barulah kita melihat siapa sebenarnya Siti Masito. Bukan lagi sebagai pelayan yang diam, tapi sebagai pejuang yang bersuara. Ia tak berusaha mundur, tak mencoba berdiplomasi. Ia tahu ini adalah titik balik, dan ia memilih untuk berdiri tegak. Saat itu pilihan di tangannya sangat terbatas. Ia bisa saja mengingkari ucapannya, berdalih, atau berpura-pura. Tapi iman sejati tidak mengenal permainan lidah. Ia tahu bahwa satu kalimat bisa menyelamatkan nyawanya di dunia, tapi menghancurkan masa depannya di akhirat. Maka ia tetap pada pendiriannya. Karena baginya, kemuliaan tidak datang dari tahta, tapi dari keberanian berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Inilah titik balik dari segala ketenangan semu yang selama ini menyelimuti istana Fir'aun. Sebuah kata bismillah telah merobek ilusi kekuasaan. Dan seorang wanita yang tampak lemah di mata dunia telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada fisik atau jabatan, tapi pada iman yang tak bisa dibeli, tak bisa ditundukkan. Ada masa dalam hidup manusia ketika seluruh prinsip, keyakinan, dan rasa cinta diuji sekaligus. Bukan dalam bentuk teka-teki, bukan lewat mimpi, tapi melalui kenyataan yang paling menyakitkan, kehilangan. Inilah yang dialami oleh Siti Masito. Seorang perempuan sederhana yang harus menjalani ujian luar biasa, bukan hanya sebagai seorang hamba, tapi juga sebagai seorang ibu.
Setelah keyakinannya kepada Allah terbongkar, Fir'aun tidak tinggal diam. Ia murka dan seperti biasa ia ingin memberi contoh. Bagi Fir'aun, satu orang yang berani menyimpang harus dijadikan peringatan bagi semua. Namun yang menarik, Fir'aun tidak langsung mengincar nyawa Masyito. Ia tahu jika ingin menghancurkan keimanan seseorang, hancurkan terlebih dahulu yang paling dicintainya, anak-anaknya. Disinilah ujiannya dimulai. Bayangkan, seorang ibu yang setiap hari menyuapi anak-anaknya, meninabobokan mereka dengan pelukan hangat, tiba-tiba harus menyaksikan mereka dijadikan alat ancaman. Fir'aun berkata, "Tinggalkan Tuhanmu, maka anak-anakmu akan selamat." Itu bukan sekadar ancaman, itu adalah teror batin. Ia mencoba menghancurkan iman melalui jalur paling lembut, kasih sayang seorang ibu. Satu demi satu, anak-anak Siti Masyito dihadapkan di depan matanya. Dan satu persatu mereka dilemparkan ke dalam kobaran api. Bisa dibayangkan betapa hati seorang ibu runtuh, tangisan, jeritan, bahkan mungkin suara anak-anaknya yang menyebut namanya terakhir, semuanya menancap di jiwa. Tapi Masyito tidak bergeming. Air matanya mungkin mengalir, tapi hatinya kokoh. Ia tahu yang sedang ia hadapi bukan sekadar kekuasaan Fir'aun, tapi pertarungan antara dunia dan akhirat. Hingga akhirnya, tersisa satu anak, seorang bayi mungil, masih menyusu, belum bisa bicara, belum mengenal dunia. Fir'aun menghadapkan bayi itu kepada ibunya, lalu menawarkan satu kalimat, "Katakan bahwa aku Tuhanmu, dan anak ini akan selamat." Di titik ini, Siti Masyito goyah. Bukan karena imannya melemah, tapi karena hati seorang ibu yang menjerit. Ia menoleh, ia ragu. Apakah ia harus tetap bertahan atau menyelamatkan satu-satunya anak yang tersisa? Di antara gemuruh api dan desakan Fir'aun, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Sang bayi yang seharusnya belum bisa bicara membuka mulutnya dan berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah, engkau berada di jalan yang benar." Kata-kata itu menggetarkan dunia. Seorang bayi dengan izin Allah menjadi penguat iman ibunya. Di saat itu juga seluruh keraguan lenyap. Siti Masyito memeluk keyakinannya lebih erat daripada sebelumnya. Ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kemenangan yang sesungguhnya. Maka ia menyerahkan bayinya bukan kepada Fir'aun, tapi kepada Allah yang jauh lebih sayang kepada anak itu daripada dirinya sendiri. Bayi itu pun dilempar ke dalam tungku, dan tak lama kemudian Siti Masyito menyusul. Ia berjalan dengan kepala tegak, dengan dada yang lapang. Ia kalah di dunia, tapi menang di langit. Ia hancur sebagai jasad, tapi utuh sebagai jiwa. Inilah makna dari ujian yang sebenarnya. Bukan tentang berhasil, lolos dari penderitaan, tapi tentang bagaimana tetap bertahan pada kebenaran saat segalanya direnggut dari kita. Siti Masyito tidak hanya menjadi simbol keberanian, ia menjadi lambang cinta yang paling tulus, cinta kepada Allah yang melebihi segala bentuk cinta duniawi, bahkan cinta kepada anak. Fir'aun mengira dirinya telah menang, tapi langit mencatat hal yang sebaliknya. Seorang perempuan telah lulus dari ujian tertinggi, dan namanya akan terus disebut, dijadikan teladan hingga akhir zaman. Kematian seringkali dianggap sebagai akhir dari segalanya, tapi tidak bagi Siti Masyito. Ia wafat di dunia, namun namanya justru hidup di langit. Ia dibakar oleh tirani, tapi keberaniannya malah menjadi nyala yang abadi. Jejak keberaniannya bukan hanya tertinggal di antara abu dan arang, melainkan terpatri di langit, tercatat di sisi Tuhan, dan dikenang oleh generasi yang bahkan tak pernah melihat wajahnya. Satu hal yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana peristiwa pengorbanan Masyito tidak berakhir hanya sebagai catatan sejarah. Ia tidak sekadar menjadi simbol, tapi menjadi inspirasi. Bahkan Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Miraj yang agung diperlihatkan satu aroma yang sangat harum. Dan beliau bertanya, "Wangi apa ini Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari makam tukang sisir anak perempuan Fir'aun dan anak-anaknya. Itu adalah aroma dari keberanian, wangi dari pengorbanan yang lahir dari keimanan murni." Bayangkan, di antara jutaan manusia yang pernah hidup, hanya sedikit yang kisahnya diabadikan lewat peristiwa langit. Dan Siti Masyito termasuk dalam jajaran itu. Padahal ia bukan nabi, bukan ratu, bukan panglima perang. Ia hanya seorang perempuan biasa yang bekerja sebagai penyisir rambut. Namun satu keputusan besar yang ia ambil dengan penuh iman, menjadikannya luar biasa. Mengapa ini penting? Karena kisah ini menunjukkan bahwa kemuliaan dalam pandangan Allah tidak bergantung pada jabatan, status sosial, atau kekayaan, tapi pada keberanian untuk tetap teguh dalam kebenaran.
Dan lebih dari itu, kisah Masito membongkar satu prinsip penting, bahwa jejak keberanian sejati tidak pernah hilang. Ia akan terus hidup, bahkan setelah tubuh terkubur. Analisis mendalam dari momen ini menunjukkan betapa besar penghargaan langit terhadap keberanian yang dilandasi iman. Dalam pandangan manusia, mungkin kisah Masito hanya sebuah tragedi. Tapi dalam pandangan Allah, itu adalah kemenangan. Kemenangan yang tidak hanya ditunjukkan kepada Rasulullah dalam Isra Miraj, tapi juga dijadikan pengingat bagi seluruh umat bahwa setiap langkah yang dilakukan karena iman akan mendapat balasan, walau manusia melupakannya. Poin menarik lainnya adalah bagaimana keberanian Masito bukanlah reaksi sesaat. Ia bukan terbakar emosi lalu melawan. Tidak. Keputusannya untuk mengakui keesaan Allah, bertahan meski disiksa, dan tetap teguh walau anak-anaknya dijadikan taruhan, semua itu adalah bentuk keberanian yang lahir dari pemahaman yang utuh. Ia tahu bahwa dunia ini fana, ia sadar bahwa kebenaran tidak selalu membawa kenyamanan. Tapi ia memilih jalan itu, karena ia tahu, di balik luka dunia ada kemuliaan abadi di akhirat. Dan memang benar, lihatlah bagaimana kisahnya melampaui zaman. Kita masih membicarakannya hari ini, kita masih mengingat namanya. Kita masih menyebut wangi tanah tempat ia dikubur sebagai aroma surga. Bukankah itu bukti bahwa keberanian yang lahir dari iman memiliki kekuatan untuk menembus batas ruang dan waktu? Dari sini, kita belajar bahwa setiap kebenaran yang diperjuangkan dengan hati bersih akan memiliki jejak panjang. Jejak itu tidak harus berupa monumen, tidak harus berupa patung atau nama jalan, tapi bisa jadi berupa harum yang dikenang langit dan semangat yang menginspirasi bumi. Jadi, jika hari ini kita merasa kecil, merasa tidak penting, atau merasa tidak mampu memberi pengaruh, ingatlah Siti Masito. Seorang perempuan biasa, namun jejak keberaniannya menyala hingga ke langit. Karena dalam pandangan Allah, yang besar bukanlah siapa kita di mata manusia, tapi seberapa besar keyakinan kita saat mempertahankan kebenaran, bahkan ketika dunia mengancam untuk menghancurkan semuanya. Kesetiaan adalah kata yang indah, tapi sekaligus berat. Apalagi bila kesetiaan itu bukan kepada manusia, melainkan kepada kebenaran yang tak tampak secara kasat mata. Tauhid. Inilah inti dari perjuangan Siti Masito. Ia bukan hanya mempertahankan nama Allah dalam lisannya, tapi juga membuktikan bahwa kalimat La ilaha illallah layak diperjuangkan sampai titik darah terakhir. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan kepada Tauhid? Ini bukan hanya soal meyakini bahwa Tuhan itu satu. Tapi lebih dari itu, ini soal keberanian untuk tetap memegang prinsip ketauhidan, meski seluruh dunia menertawakan, mengancam, bahkan menyiksa. Tauhid bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang loyalitas. Loyalitas kepada Yang Maha Esa, meskipun nyawa menjadi taruhan. Siti Masito tidak sedang berdebat soal teologi. Ia tidak menyampaikan khutbah panjang. Ia hanya melakukan satu hal sederhana, menyebut nama Allah. Tapi dalam konteks zaman Fir'aun, itu adalah tindakan revolusioner. Karena menyebut nama Tuhan di luar nama Fir'aun, sama saja dengan menyatakan pemberontakan. Dan disinilah terlihat, Tauhid bukan hanya perkara ibadah, tapi juga posisi. Ia menempatkan manusia pada titik tertinggi dalam hubungan vertikal dengan Allah, sekaligus membuatnya berani melawan ketidakadilan di bumi. Siti Masito mengajarkan bahwa setia pada Tauhid berarti tak tunduk pada kekuasaan yang zalim, walaupun kekuasaan itu dikdaya seperti Fir'aun. Mari kita lihat lebih dalam. Siti Masito tahu apa konsekuensinya. Ia tahu bahwa mengucap nama Allah di lingkungan istana Fir'aun adalah keputusan berisiko. Ia tahu itu bisa berarti penyiksaan, pemisahan dari anak-anaknya, bahkan kematian. Tapi disitulah filosofi sejatinya lahir, bahwa Tauhid bukan sekadar pengakuan, tapi perjuangan. Kesetiaan Siti Masito kepada Tauhid juga menggambarkan satu hal penting, bahwa iman sejati tidak tergantung situasi. Ia tidak mudah bergeser hanya karena tekanan, ancaman, atau godaan duniawi. Iman yang tulus justru semakin menguat di tengah badai. Dan di tengah segala kesakitan itu, ia memilih tetap dalam barisan Allah, bukan berpindah ke zona aman buatan manusia. Apa makna filosofis dari semua ini? Bahwa manusia tidak hidup hanya untuk mencari keselamatan fisik. Ada keselamatan yang lebih penting, keselamatan ruhani. Masito memilih menjaga ruhnya tetap dalam tauhid meskipun tubuhnya harus dikorbankan. Dan keputusan itu bukanlah keputusan emosional. Itu keputusan yang lahir dari kesadaran spiritual yang dalam. Kesetiaan semacam ini hari ini mungkin tampak ekstrem bagi sebagian orang.
Kita hidup di zaman di mana prinsip mudah sekali dinegosiasikan dan nilai bisa ditukar dengan kenyamanan. Tapi Masito hadir sebagai pengingat bahwa dalam hidup ada saat di mana kita harus memilih. Apakah kita tetap setia pada kebenaran atau berpaling demi kenyamanan sesaat? Ia tidak memilih kompromi, tidak pula mencari jalan tengah. Karena tauhid dalam esensinya memang tidak mengenal tawar-menawar. Ketika ia berkata bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan, maka seluruh aspek hidupnya ikut tunduk pada pernyataan itu, termasuk keberaniannya untuk mati dalam keyakinan itu. Dan inilah makna kesetiaan sejati. Ia tidak hanya hidup di lisan, tapi mengakar sampai ke tulang dan darah. Siti Masito mengajarkan bahwa menjadi setia kepada tauhid berarti siap untuk hidup dan mati dengan prinsip itu. Ia tak ragu kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan Tuhannya. Kesetiaan seperti ini tidak hanya untuk zaman Fir'aun. Ia adalah cermin untuk kita hari ini. Apakah kita masih setia pada tauhid ketika godaan materi datang? Apakah kita tetap berpegang teguh saat dunia menawarkan kemudahan asal kita melupakan nilai? Itulah pertanyaan yang disisakan oleh kisah Siti Masito. Pertanyaan yang tidak akan pernah basi sepanjang masih ada manusia yang ingin hidup dengan makna. Terima kasih telah menyimak kisah penuh makna ini. Semoga keteguhan Siti Masito menginspirasi kita untuk tetap setia pada tauhid di tengah ujian zaman. Jangan lupa dukung terus channel Lauhul Mahfudz dengan like, share, dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus bisa hadir untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.